Metro TV pemirsa, dan saat ini informasi atau visual yang Anda saksikan ini adalah longsor galian yang terjadi di wilayah Cirebon, Jawa Barat, di mana kami informasikan ada 20 orang hilang dan 4 yang tewas tertimbun di penambangan. Untuk informasi selengkapnya kami akan berhubung dengan kontributor Metro TV yang ada di Cirebon, Faisal. Selamat siang Faisal, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, untuk situasi terkini saat ini di lokasi longsor tersebut, saat ini pihak BPBD dan pihak damkar, kepolisian dan TNI sedang melakukan pencarian korban yang masih diperkirakan hilang tertimbun longsor tersebut. Diperkirakan saat ini korban yang hilang mencapai 20 orang. Namun informasi tersebut belum diklarifikasi oleh pihak terkait. Dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian dan TNI sudah menemukan 4 orang korban dalam keadaan tewas tertimbun longsor di galian Gunung Kuda tersebut. Baik, Faisal, bisa Anda pastikan di mana ini lokasinya dan bagaimana kronologi kejadiannya sehingga bisa menyebabkan 20 orang masih hilang dan 4 ini ditemukan tewas? Ya, lokasi galian tersebut terletak di Kecamatan Duku Puntang, tepatnya di Desa Bobos. Lokasi tersebut bernama Gunung Kuda. Gunung Kuda tersebut merupakan lokasi galian C minerba. Jenisnya minerba itu mineral dan bebatuan. Namun izin dari lokasi tersebut sampai dengan saat ini belum diketahui apakah galian tersebut berizin atau tidak. Diinformasikan longsor di galian di galian yang saat ini terjadi longsor sudah sering terjadi dan sudah sering menelan korban jiwa. Diketahui pada 4 tahun silam atau 5 tahun silam terjadi longsoran juga dengan korban jiwa 7 orang tewas. Ya. Baik, Faisal, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan latar belakang mereka yang saat ini hilang? Apakah memang mereka ini penambang liar atau seperti apa? Ya, dari informasi yang saya terima, keempat orang yang sudah ditemukan tewas tersebut merupakan pekerja supir truk dan pekerja pengangkut galian yang sehari-harinya bekerja di galian Gunung Kuda tersebut. Lalu upaya terkini apa yang saat ini Anda pantau sedang dilakukan untuk mencari 20 korban yang masih hilang? Ya, sampai dengan saat ini tepatnya di belakang saya para pihak terkait seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian dan TNI masih terus melakukan pencarian yang diduga merupakan yang masih hilang tertimbun di galian tersebut. Dari data yang diterima akibat longsoran tersebut menimpa sejumlah kendaraan truk pengangkut galian dan juga alat berat yang sedang bekerja tepat di bawah galian yang longsor tersebut. Baik, Faisal, di lapangan menurut pantauan Anda, petugas dari mana saja yang sudah dikerahkan untuk melakukan evakuasi saat ini? Ya, di lapangan bisa terpantau dari kepolisian, TNI, BPBD, dan juga ada dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pemadam Kebakaran, juga sudah melakukan melakukan pencarian yang terjadi longsor tersebut di pukul 11 siang tadi. Dan sampai dengan saat ini pihak terkait sudah berhasil menemukan 4 orang pekerja dalam keadaan tewas tertimbun longsor dari galian gunung tersebut. Baik, untuk korban yang tewas sendiri, Faisal, bisa Anda gambarkan mereka ini sudah dievakuasi kemana atau dibawa ke rumah sakit mana? Ya, untuk korban tewas sendiri 4 orang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Gitu. Baik. Faisal, kalau kita melihat untuk rentetan kasus yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon, ini juga sempat terjadi terakhir pada tahun ini di bulan Februari. Apakah ini disebabkan hal yang sama karena kegiatan dari minerba itu sendiri atau sudah ada dugaan dari lainnya? Apakah Anda sempat berbincang dengan pihak terkait di sana? Ya,
kejadian tersebut sudah sering kali terjadi, terakhir di bulan Februari kemarin. Namun sebelumnya juga sudah sering terjadi dan sudah sempat disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber Cirebon. Namun yang diketahui juga galian tersebut merupakan galian yang ilegal dari sifat izinnya. Namun hingga sampai dengan saat ini terus menelan korban jiwa, belum ada tindakan dari pihak terkait. Baik, sudah adakah statement yang disampaikan misalnya dari pemerintah daerah setempat atau meninjau langsung lokasi yang ada di sana? Ya, sampai dengan saat ini pihak-pihak terkait belum memberikan statement resminya terkait adanya longsor yang saat ini menelan 4 korban jiwa tersebut. Baik, Faisal, berdasarkan visual yang Anda kirimkan langsung dari wilayah Cirebon saat ini, kami melihat beberapa mobil besar dan juga ada alat berat yang dikerahkan. Bisa Anda sampaikan dengan detail berapa banyak unit yang dikerahkan untuk mengevakuasi para korban pada siang hari ini? Ya, tepat di belakang saya saat ini ada sejumlah alat berat, sekitar 5 alat berat sedang melakukan evakuasi menggali yang juga masih ada para pekerja yang tertimbun longsor tersebut. Namun sampai saat dan selain alat berat juga terpantau di lokasi kejadian ada mobil ambulan yang sudah bersiaga dari 1 jam yang lalu yang untuk melakukan evakuasi terhadap para korban yang juga masih tertimbun longsor tersebut. Iya, Faisal, untuk kronologinya sendiri bisa Anda gambarkan, karena informasi yang kami dapat sempat ada kepulan asap putih yang sampai sekarang nampaknya juga masih terlihat dan membuat kegegeran di kalangan warga sekitar. Seperti apa waktu itu kejadiannya? Ya, informasi yang diterima longsor tersebut berawal dari longsoran kecil. Namun para pekerja tidak menduga akan adanya terjadi longsoran besar. Longsoran besar tersebut terjadi secara tiba-tiba yang tidak sempat para pekerja melakukan evakuasi guna menyelamatkan diri. Sehingga para pekerja yang sedang tepat berada di bawah longsoran tersebut langsung tertimpa longsoran bebatuan dan pasir yang berada di atas gunung tersebut. Baik, Faisal, apakah Anda sempat mewawancarai pekerja yang berada di sana? Sampai dengan saat ini lokasi saya masih jauh dengan para pekerja, dan para pekerja sendiri saat ini sedang dimintain keterangan oleh pihak kepolisian. Baik, dari informasi sementara yang Anda dapatkan dari keterangan warga sekitar misalnya, jadi mereka yang hilang ini adalah penambang-penambang ilegal dan siapa yang bertanggung jawab, perusahaan apa mungkin namanya yang Anda tahu, Faisal? Sampai dengan saat ini lokasi tersebut merupakan lokasi galian yang sudah lama beroperasi di Kabupaten Cirebon. Sejumlah nama tidak bisa disebut namanya karena pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang yang diduga mendalangi galian C yang diduga juga tidak berizin. Baik, Faisal, apakah para penambang ini berasal dari warga yang tinggal di sekitar Gunung Kuda tersebut atau dari mana? Ya, sebagian besar para pekerja penambang galian tersebut merupakan warga sekitar dan warga Kabupaten Majalengka. Para warga tersebut menantikan mata pencariannya di galian Gunung Kuda ini. Kembali ke korbannya, Faisal, yang Anda dapatkan informasinya bagaimana kondisinya pada saat ditemukan? Ya, korban sendiri pada saat ditemukan mengalami luka-luka serius di sekujur tubuhnya akibat tertimpa longsoran bebatuan yang besar. Korban sendiri dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Baik, apakah ada kesulitan dalam melakukan evakuasi di sana, Faisal? Ya, terlihat dari informasi yang diterima kesulitan tersebut, evakuasi tersebut karena banyaknya bebatuan besar yang longsor dan menimpa, yang diduga menimpa para korban yang masih berada di longsoran tersebut, yang masih tertimbun.
Mhm. Apakah ada upaya nantinya akan menambah eskavator yang digunakan? Karena dari pantauan kami di layar kaca hanya satu eskavator yang berwarna hijau itu yang terpantau mengeruk bebatuan yang ada di sana. Ya, awal terjadi longsor sudah tersedia satu eskavator yang berada di lokasi. Namun selang waktu berjalan, pihak kepolisian dan pihak terkait melakukan penambahan eskavator yang saat ini terlihat ada sekitar 5 eskavator yang diturunkan untuk melakukan evakuasi para pekerja yang juga masih tertimbun longsor tersebut. Baik, bagaimana dengan cuaca di sana, Faisal? Ya, cuaca sampai saat ini cuaca cerah. Dari pagi dan dari kemarin tidak terjadi turun hujan. Cuaca dari kemarin hingga saat ini cerah dan cenderung panas berawan. Baik, Faisal, kejadian ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya di bulan Februari ini juga akibat aktivitas penambangan maka membuat struktur tanah ini, kemudian struktur bebatuan di sana menjadi longsor. Bisa Anda gambarkan yang informasi yang Anda dapatkan seperti apa proses penambangannya sehingga menyebabkan 20 orang ini masih hilang dan 4 dilaporkan tewas? Ya, proses penambangannya sendiri diinformasikan dan dari informasi yang saya terima terjadi karena tidak adanya izin dan tidak adanya pengawasan dari pihak terkait hingga sering terjadinya longsor dan juga sering penggunaan alat peledak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut. Faisal, nanti kami akan update lagi dari sana bagaimana situasi terkininya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.